Pemirsa, jumlah korban arisan fiktif Lebaran di Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur terus bertambah mencapai 400 orang. Sementara bos arisan Lebaran yang sudah ditetapkan tersangka hanya bisa menangis dan meminta maaf kepada para korban dan keluarganya. Tamiati hanya bisa pasrah saat digelandang polisi dari Satreskrim Polres Metro Mojokerto, Jawa Timur. Perempuan berusia 42 tahun ini adalah bos arisan Lebaran yang telah ditetapkan sebagai tersangka kasus arisan fiktif. Di depan polisi, ia menyesali perbuatannya yang telah memakan ratusan korban. Sebenarnya saya tidak mau seperti ini. Dan saya sudah berusaha mencari pinjaman lagi, tapi saya tidak bisa. Karena terlilit utang terlalu banyak. Akhirnya jadi seperti ini. Saya benar-benar minta maaf kepada semua yang ikut arisan, juga pada semua keluarga. Saya sudah membuat malu. Sebelumnya tersangka sempat kabur karena dilaporkan oleh sejumlah orang yang menjadi korban arisan Lebaran yang dihimpunnya. Ibu rumah tangga warga Kecamatan Ngoro, Kabupaten Mojokerto ini telah menggait ratusan orang untuk ikut arisan. Dalam menjalankan aksinya, ia dibantu oleh 20 orang koordinator untuk menyebarkan brosur paket arisan Lebaran. Tersangka menawarkan berbagai keuntungan yang akan dibagikan saat Lebaran. Namun, hingga tiba Lebaran, uang tak juga diberikan. Polisi memastikan korban arisan fiktif Lebaran terus bertambah hingga mencapai 400 orang. 1 juta, ya 5%-nya ada dari beberapa warga masyarakat yang terhitung sampai dengan sekarang sudah ada 400 orang yang merasa menjadi korban dari arisan tersebut. Kemudian tersangka mendengar bahwa memang sudah dilaporkan kepada pihak kepolisian. Dan pada tanggal 15, tersangka melarikan diri. Dengan suami tersangka membawa aset 2 kendaraan roda 4 dan beberapa aset yang masih tersimpan oleh tersangka. Yang 5%-nya ada 50.000. Tersangka dijerat pasal 378 Junto 372 KUHP tentang penipuan dan penggelapan dengan ancaman hukuman kurungan 4 tahun penjara. Dari Mojokerto, Jawa Timur, Ika Nurula, TV One, mengabarkan. Untuk mengetahui perkembangan terkini arisan bodong di Mojokerto, Jawa Timur, segera kita menyapa AKP Tiksnarto Andari Rahutomo, Kasat Reskrim Polres Mojokerto. Selamat sore Pak Kasat, apa hasil pemeriksaan bandar arisan ini? Selamat sore Mbak Ana. Jadi setelah kami melakukan press release hari Senin yang lalu, dan kami mengumumkan adanya posko pengaduan, mulai banyak warga yang berdatangan, korban-korban arisan ini yang berdatangan ke posko kami. Bahkan yang cukup mencengangkan, masih ada lagi korban dengan kerugian 107 juta rupiah. Lokasinya masih di sekitar TKP dan yang bersangkutan bawa bukti-bukti kalau dia juga sebagai korban. Hasil penyelidikan tambahan terhadap tersangka, kami sampaikan bahwa ada juga orang-orang yang menjadi korban pelaku ini dengan modus di luar arisan. Jadi para tersangka ini memberikan penawaran terhadap para korban akan adanya investasi dengan jaminan sertifikat, jaminan kebanyakan sertifikat ya, dan akhirnya bisa meminjam uang dari para korban. Jumlahnya variasinya ratusan juta. Seperti itu Mbak Ana. Pak Kasat, tapi totalnya untuk total sendiri untuk laporan korban kurang lebih ada 400 orang ya, begitu yang sudah melaporkan. Ini ada berapa jumlah kerugiannya? 400 orang itu 1 miliar rupiah, ditambah lagi tadi malam 107 juta rupiah, jadi 1,1. Sementara yang kami temukan itu Mbak Ana. 1,1 miliar. Motifnya sendiri dari pelaku apakah ingin memperkaya diri sendiri atau seperti apa? Jadi tahun 2018 yang bersangkutan itu membangun sebuah bangunan lantai 2 berbentuk mirip ruko, gabungan ruko dengan garasi.
kami tengarai inilah yang menjadi sumber kehancuran dari bisnis arisan fiktif ini. Tadinya berjalan lancar 2014, namun karena nafsu dari si pelaku ingin mempunyai sebuah ruko yang cukup besar di halaman rumahnya, akhirnya dia menggunakan uang-uang yang tidak seharusnya dia gunakan. Lanjut setelah itu, adanya keuntungan itu diperoleh dari uang-uang investasi para korban yang lain. Bahkan dia sampai kesulitan meminjam uang kepada tetangganya, saudaranya, dan dia terlilit dengan janji keuntungannya yang dia berikan dari tahun 2018 itu. Sampai akhirnya dia sudah tidak sanggup lagi, kasus ini mencuat di tahun 2021. Pak Kasat, ini jumlah hingga mencapai 1 miliar rupiah untuk kerugian. Per orang ini bisa diperkirakan berapakah kerugian yang mereka alami? Jadi per orang bervariasi, Mbak. Ada yang ikut dengan modus simpanan arisan berbentuk parsel lebaran, itu saya rasa jumlahnya tidak besar. Namun yang cukup besar adalah bentuk investasi model tabungan, di mana para warga menabung setiap harinya atau setiap bulannya, kemudian akan diberikan 1 tahun kemudian. Ini beberapa yang kami sampling, ada yang berjumlah sekitar 7, 8, ada yang belasan juta rupiah, bahkan puluhan juta rupiah. Untuk beberapa orang kami juga temukan sampai mendekati 100 juta rupiah, Mbak. Itu keuntungan yang dijanjikan ada yang dari 7 juta hingga ratusan juta rupiah begitu, Pak? Sebenarnya keuntungan yang dijanjikan tidak terlalu besar, yaitu 5% per tahun. Namun uang hasilnya ini digunakan oleh pelaku untuk keperluan-keperluan yang tidak menghasilkan, seperti membayar hutang, membeli mobil, mengangsur mobil, ada 2 mobil itu dan membangun rumah itu, Mbak. Pak, lantas di luar Mojokerto, Jawa Timur sendiri, apakah ada laporan dari korban lainnya? Kami menemukan korban, informasi ada di Malang, namun sedang kami menunggu. Kemarin sudah berkomunikasi dengan korban yang ada di Malang. Yang bersangkutan ingin pergi ke Mojokerto untuk mengkelirkan masalah ini dan membuat laporan, Mbak, seperti itu. Baik, terima kasih Pak Kasat atas waktunya sudah bergabung bersama kami di Ragam Perkara. Terima kasih, Mbak Ana. Pemirsa, informasi lainnya masih akan kami hadirkan usai jeda. Tetaplah bersama kami.